Selamat sore bagi kita semua. Di sini kami dari kelompok 4 kelas B akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai profil dan pengadaan produk pada IKM Roti Sayo Bakery. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak dosen pengampu yaitu Bapak Isra Mauludi yang telah memberikan kami tugas agar kami dapat menambah wawasan kami mengenai bagaimana profil dan bagaimana pengadaan produk pada IKM Roti Sayo Bakery. Sebelum kami mempresentasikan hasil dari diskusi kami, alangkah baiknya jika kami memperkenalkan dulu terlebih dahulu. Kami dari kelompok 4 kelas B, perkenalkan nama saya Nadia Teresa Simamora dengan nomor BP 22346. Selanjutnya saya Embriski HRP dengan nomor BP 22335. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rayhan, nomor BP 22343. Perkenalkan, nama saya Nadia Stefani Fadlin dengan nomor BP 22347. Baik, kami akan memulai presentasi kami yang pertama adalah memperkenalkan profil IKM Roti Sayo Bakery. Industri kecil menengah atau IKM yang kami survei adalah suatu industri makanan yang bernama Roti Sayo, menghasilkan suatu produk roti kemasan. Pemilik dari Roti Sayo ini adalah Bapak Armadi. IKM ini telah bergerak selama 17 tahun hingga sekarang. Selanjutnya yaitu adalah deskripsi umum IKM Roti Sayo Bakery. Nama perusahaan adalah Sayo Bakery yang berdiri pada tanggal 1 Agustus 2015. Alamat perusahaan RW 1 RT 5 Koto Panjang Iku Koto, Kecamatan Koto Tangah, Koto Padang, Sumatera Barat. Jenis perusahaan yaitu Home Industry atau KM. Jumlah karyawan 17 orang, produk roti rasa coklat, kelapa, sarikaya, mentega mesis, dan coklat keju susu. Dengan Gmail, sayobakery123.gmail.com. Baiklah, selanjutnya yaitu riwayat perusahaan. Sejarah awal berdirinya IKM Roti Sayo ini dimulai pada tahun 2015. Hingga saat ini masih berjalan. Awal mula berdirinya IKM Roti Sayo ini adalah ketika pemilik, yaitu Bapak Armadi, mengampas atau mensalurkan roti kemasan orang lain kepada setiap pedagang. Oleh karena itu, beliau memiliki inisiatif ingin membuka pabrik roti sendiri. Dimulai dari mengampas atau menyalurkan roti selama 17 tahun, beliau mengumpulkan modal dalam proses pembangunan pabrik sendiri dan mendistribusikan roti kemasan miliknya dengan lebih luas. Jadi, Pak Armadi sebelumnya belum memiliki PT sendiri. Jadi dia berkomitmen ingin memiliki PT sendiri. Jadi dengan dia mengampas selama 17 tahun, hingga saat ini akhirnya Bapak Armadi mampu memiliki PT sendiri, yaitu PT Roti Sayo. Baiklah, berikut visi dan misi dari perusahaan Roti Sayo. Yang pertama, visinya dengan berlandaskan iman dan takwa, Sayo Bakery menjadi salah satu perusahaan yang paling maju, produktif, dan berkompetitif di Sumatera Barat. Yang kedua, misi. Pertama, menciptakan tenaga kerja yang ahli dan kompeten serta memiliki iman dan takwa, ilmu pengetahuan teknologi yang kuat. Yang kedua, memuaskan konsumen. Yang ketiga, menjadi perusahaan yang terdepan di bidangnya. Yang keempat, memperluas lapangan kerja untuk kemakmuran mahasiswa dan masyarakat sekitar tempat produksi pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Berikut pengadaan produk pada IKM Roti Sayo Bakery. Produk yang dihasilkan. Roti Sayo dapat menghasilkan sebanyak kurang lebih 10 karung per harinya, dengan satu karung menghasilkan 400 buah roti. Maka jika seminggu mampu mengirim 70 karung dan bahkan lebih tergantung pesanan konsumen ke berbagai tempat di Sumatera Barat. Namun Roti Sayo tidak memiliki cabang di luar Sumatera Barat. Harga perbungkusnya jika Roti Sayo ke pedagang adalah senilai Rp1.500 dan jika dari pedagang ke konsumen senilai Rp2.000. Namun dalam jumlah besar adanya penurunan harga dengan cara dibayar per karungnya. Produk yang dihasilkan dari industri Roti Sayo ini memiliki 5 ragam variasi rasa, yaitu yang pertama adalah roti rasa kelapa, seperti gambar produknya yang telah dilampirkan dengan ulasan. Roti rasa kelapa ini memiliki varian yang sangat menarik, dikarenakan di dalamnya terdapat parutan kelapa yang manis, ditambah dengan rotinya yang empuk, membuat kombinasi yang sangat nikmat untuk dikonsumsi dan sangat serasi jika ditemani dengan teh hangat. Yang kedua adalah roti rasa coklat keju susu, di mana roti rasa coklat keju susu ini adalah salah satu varian yang memiliki rasa yang unik, dengan kombinasi antara coklat dengan keju,
yang asin membuat konsumen yang menyantapnya lebih menikmati rasanya yang enak, serta rasa coklat keju susu ini lebih laris dari yang lainnya karena memiliki campuran varian yang lebih banyak dari yang lainnya. Yang ketiga adalah roti coklat konde seperti gambar produk yang telah kami tampilkan, di mana dengan ulasan roti rasa dari coklat konde ini perpaduan antara manis dan gurih dan sedikit agak pahit karena berasal dari asli buah coklat Yanjola. Lalu pada proses pengolahannya ditambahkan beberapa perasa makanan sehingga lebih nikmat dirasa. Lalu yang keempat ada roti rasa srikaya, di mana roti rasa srikaya ini umumnya memiliki tekstur yang kental dan lembut dengan rasa khas manis, gurih sekaligus legit. Perpaduan antara roti dan selai srikaya ini menjadi satu kombinasi yang baik bagi orang yang tidak terlalu menyukai rasa manis. Dan yang terakhir adalah roti rasa mentega mesis, di mana roti rasa mentega mesis ini memiliki bentuk yang berbeda dari yang lainnya. Bentuknya yang segitiga dengan mesis di dalamnya yang diselimuti oleh mentega yang lumer menjadi suatu kombinasi yang pas untuk dinikmati di sarapan pagi hari. Bahan baku utama dan bahan penolong berasal dari supplier yang bernama yaitu Bapak Jeffrey, di mana Bapak Jeffrey ini mengantar bahannya langsung ke pabrik dengan perantaraan mobil. Pemesanan yang dilakukan antara Roti Sayo dengan supplier Bapak Jeffrey yaitu dengan online. Roti Sayo menelepon Bapak Jeffrey untuk memesan bahan yang dibutuhkan dalam memproduksi roti yang akan dipasarkan. Transaksi pembayaran dilakukan ketika bahan baku dan bahan penolong yang dipesan telah sampai ke pabrik Roti Sayo dan bahan penolong alat produksi adalah gas dengan dua supplier yang berbeda, yaitu Bapak Dharma dan Bapak Edo. Karena Roti Sayo menggunakan gas dengan jumlah yang besar dan waktu yang lama, oleh sebab itu menggunakan dua supplier yang berbeda. Lalu setelah itu, customer atau pangsa pasar dari produksi yang dihasilkan dari IKM Roti Sayo adalah pangsa pasar yang dimiliki bekerja sama oleh IKM Roti Sayo menyebar ke berbagai tempat di Sumatera Barat. Roti Sayo memiliki pelanggan tetap yang berada di Pasaman, Solok, Bukit Tinggi, Padang Panjang, Pariaman, Batu Sangkar, dan sekitar Kota Padang. Di tiap-tiap kota tersebut, biasanya penghantaran dilakukan 2 hari sekali, dengan 10 karung sekali penghantaran dibagi di berbagai konsumen atau pedagang di tiap-tiap kota. Ada juga pelanggan yang tidak tetap seperti konsumen yang datang secara langsung ke pabrik untuk membeli Roti Sayo untuk alasan pribadi seperti ada acara keluarga, acara kecil-kecilan, makanan untuk sarapan, dan lain-lain. Lalu, penilaian pasar oleh konsumen terhadap produk Roti Sayo adalah produk Roti Sayo ini sangat enak dinikmati karena rasanya yang bervariasi, ditambah dengan rotinya yang empuk membuat kita nyaman saat mengkonsumsinya. Kemasan yang digunakan juga bagus, bersifat transparan, jadi kita tahu bagaimana isi makanan itu di dalamnya, apakah masih layak dikonsumsi atau tidak. Dan pabrik Roti Sayo ini juga menerima jika roti kembali dalam masa kadaluarsa dengan syarat pembayaran setengah dari harga produk yang dijual kepada pangsa pasar. Jadi, jika harga beli yang ditawarkan adalah 2.000, maka jika ada barang kadaluarsa, maka Roti Sayo atau pabrik Roti Sayo ini menerima kembali dengan harga 1.000. Selanjutnya, proses distribusi produk. IKM Roti Sayo mendistribusikan produk ke berbagai tempat yang ada di Sumatera Barat, menggunakan transportasi darat berupa mobil pick-up dari pabrik. Mobil yang disediakan pabrik berjumlah 6 buah dengan berbagi kreasi ke tempat tujuan masing-masing. Pendistribusian produk dari IKM Roti Sayo mulai dari sekitar Kota Padang, Pasaman, Solok, Bukit Tinggi, Padang Panjang, Pariaman, sampai Batu Sangkar. Penyaluran dilakukan sekali dalam 2 hari dengan 10 karung ke tiap-tiap kota yang berbeda, namun ada kalanya konsumen meminta lebih karena permintaan yang lebih banyak dari pelanggan. Ini adalah data dan dokumen pembelian. Nomor 1, yaitu nama produk atau bahan baku, yaitu pertama kemasan 250 gram dengan jumlah 180 pieces. List price-nya adalah 300, standar price 300, limit price-nya 300. Yang kedua, tepung dengan jumlah 35 kilo, list price-nya 1.500. Berikut adalah data dan dokumen pembelian. Yang pertama adalah nama produk atau bahan baku, yaitu kemasan 250 gram dengan jumlah 180 pieces, list price-nya 300, standar price 300, limit price-nya 300. Yang kedua, tepung 35 kg, list price-nya 15.000, standar price-nya 15.000, limit price-nya 14.000. Yang ketiga, vanilla dan baking powder dengan jumlah 8 kg,
list price-nya 9.000, standar price 9.000, dan limit price-nya 8.800. Yang keempat, garam dengan jumlah 300 gram, list price-nya 700, standar price-nya 700, limit price-nya 600. Yang kelima, susu bubuk dengan jumlah 8 kilo, list price-nya adalah 20.000, standar price 20.000, limit price-nya 19.000. Yang keenam, mentega yaitu dengan jumlah 25 kg, list price-nya 50.000, standar price-nya 50.000, dan limit price-nya 49.000. Yang ketujuh, ragi dengan jumlah 2 kilo, list price-nya 8.000, standar price-nya 8.000, limit price-nya 7.500. Yang ke-8, gula dengan jumlah 30 kg, list price-nya 70.000, standar price-nya 70.000, limit price-nya 69.000. Yang ke-9, kelapa dengan jumlah 8 kg, list price-nya 25.000, standar price-nya 25.000, dan limit price-nya 24.000. Yang ke-10, selai dengan jumlah 5 kilo, list price-nya 15.000, standar price-nya 15.000, limit price-nya 14.000. Yang ke-11, keju. Jumlahnya 3 kilo, list price-nya 20.000, standar price-nya 20.000, dan limit price-nya 19.000. Lalu, proses pembelian bahan baku atau peralatan. Yang pertama, bahan baku utama dan bahan baku penolong berasal dari supplier yang sama, yaitu Bapak Jeffrey. Bapak Jeffrey mengantar bahannya langsung ke pabrik dengan perantara mobil. Lalu selanjutnya proses pembelian bahan baku atau peralatan. Yang pertama, bahan baku utama dan bahan baku penolong berasal dari supplier yang sama, yaitu Bapak Jeffrey. Bapak Jeffrey mengantar bahannya langsung ke pabrik dengan perantara mobil. Pemesanan yang dilakukan antara Roti Sayo dengan supplier Bapak Jeffrey yaitu dengan cara online. Roti Sayo menelpon Bapak Jeffrey untuk memesan bahan baku yang dibutuhkan dalam memproduksi roti yang akan dipasarkan. Transaksi pembayaran dilakukan ketika bahan baku dan bahan penolong yang dipesan telah sampai di pabrik Roti Sayo. Yang kedua, bahan penolong alat produksi adalah gas dengan dua supplier yang berbeda, yaitu Bapak Dharma dan Bapak Edo. Karena Roti Sayo menggunakan gas dengan jumlah yang besar dan waktu yang lama, oleh sebab itu menggunakan dua supplier yang berbeda. Pemesanan dilakukan dengan cara Roti Sayo menelpon pihak supplier untuk mengirim gas yang dibutuhkan dan supplier pun melakukan pengantaran sesuai pesanan hingga transaksi pembayaran dilakukan. Roti Sayo menggunakan gas LPG yang besar dan berwarna pink. Pemesanan bisa 4-5 gas sekaligus dalam sehari. Pembelian mesin dan peralatan produksi pabrik Roti Sayo dibeli sendiri oleh Bapak Armadi di toko second. Kebetulan pemilik toko adalah teman Bapak Armadi, alhasil peralatan yang dibeli pun dapat lebih murah dari harga pasaran pada umumnya. Dan seiring berjalannya waktu, adanya penambahan beberapa mesin dan peralatan yang dibeli dari toko lain dengan harga pasaran yang normal. Dikarenakan produksi yang dilakukan IKM Roti Sayo sudah semakin besar. Transaksi yang dilakukan secara tunai, Bapak Armadi datang secara langsung ke toko dan barang diantar menggunakan mobil milik roti peralatan tersebut. Baiklah, sampai sini presentasi dari kami. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Mudah-mudahan apa yang kami presentasikan dapat menambah wawasan kami lebih luas lagi. Kami ucapkan selamat sore.